Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Inten Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita membahas tentang emas. Ya, mungkin ketika kita itu sudah beranjak dewasa, kita itu mulai berpikir bahwa bagaimana sih kita bisa mendapatkan penghasilan gitu ya, atau penghasilan yang itu kita bisa dapatkan secara stabil semacam itu. Dan di sini saya belum masuk lebih dalam ya, tetapi di sini kita coba untuk pelajari. Kita sudah mempelajari sebelum itu teman-teman, kita bandingkan dari berbagai macam model yang ada gitu ya teman-teman, yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin expert di bidangnya ya, bidangnya seperti itu. Dan di sini kita menemukan satu yang mungkin ini bisa cocok, atau bisa jadi ini menjadi sebuah cara yang lebih aman, terutama untuk yang memang tidak memiliki dana yang melimpah. Walaupun sebenarnya kalau misalnya punya dana melimpah, tentu untuk masalah investasi itu akan sangat menjanjikan ya, karena yang namanya investasi itu kan biasanya identik dengan orang yang memiliki kelebihan uang, just like that gitu ya, kelebihan uang gitu kan. Nah makanya orang yang dia itu memiliki kelebihan uang, atau dia mendapatkan penghasilan terus menerus gitu ya teman-teman, dan itu stabil banget, itu akan bisa memegang ini gitu ya, dia akan bisa memegang di daerah investasi. Entah itu investasi saham ataupun investasi kan itu ada juga yang namanya negara, itu kan dia punya yang namanya surat berharga ya, surat berharga negara atau apa itu ya, namanya surat berharga negara gitu, yang itu minim resiko. Tetapi memang kalau kalian itu mau main di situ dengan investasi yang sedikit, itu hasilnya juga akan sedikit juga teman-teman. Jadi agak kurang cocok sih sebenarnya kalau untuk aku sendiri ya, seperti itu bro. Jadi sebenarnya memang untuk realistisnya ketika kita masih belum memiliki dana gitu ya, ketika kita pengen, kita nih belajar dulu teman-teman. Jadi di sini tuh kita masuk ke tahap belajarnya, mempelajari, tidak harus mempelajari, tidak harus nyemplung gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mempelajari dulu, nanti kalau misalnya sudah siap, itu kita bisa langsung saja take action just like that ya. Seperti yang tadi itu surat berharga negara, itu macam saham tetapi itu yang lebih stabil teman-teman. Jadi kalau saham ya, kalau kalian main saham itu kan di situ yang aku pelajari ya, aku pelajari itu akan berdasarkan perusahaan terbuka yang dia itu membuka lembar saham tersebut gitu ya. Kalau misalnya terjadi kerugian, tentu investor itu akan rugi dan dia tidak bisa nuntut ya teman-teman ya. Nah itulah fungsinya ya gitu ya, fungsinya kita mempelajari satu persatu, tidak bisa langsung orang bilang A bilang B, dia misalnya jago invest gitu, jago saham, orang bilang A ini harus ke sini dan ke situ gitu ya, tidak harus ngikut. Kita perlu yang namanya riset pribadi, menyesuaikan dengan budget kita, menyesuaikan dengan uang yang kita miliki, just like that. Dan juga kemampuan, tidak hanya itu masuk juga apakah itu tuh benar sesuai atau enggak ya, itu wah kok kayaknya ini berat. Nah seperti itu ya, apa itu namanya ya, makanya kok bank itu kan ada yang namanya bank syariah dan bank konvensional dan lain sebagainya. Tapi di situ aku masih belum terlalu ini ya teman-teman. Jadi ya masih sebatas kita lihat ada bank konvensional, bank syariah. Aku bukan berarti di sini aku anti banget bank konvensional, ataupun di sini lebih pro ke syariah, belum. Jadi aku belum ke arah situ teman-teman. Jadi aku masih di sini masih melihat manfaatnya gitu ya. Di sini ya masih melihat manfaatnya. Tetapi di situ mungkin kalau kita lihat lebih dalam, nah itu uangnya itu dari mana, digunakan untuk apa? Nah itu lagi mungkin berbeda teman-teman. Nah kita fokus ke sini lagi ya, fokus ke saham. Ya itu tadi aku bilang saham ada yang SBN, surat berharga negara, itu yang jauh lebih aman, tetapi ya itu tadi lambat ya teman-teman ya, lumayan lambat untuk yang untuk naiknya ya, naiknya lambat untuk yang kalian memiliki dana yang terbatas gitu ya teman-teman. Kalian bisa kalkulasi sendiri di mungkin di penyedia ya, misalnya di Mandiri pun juga sebenarnya ada Mandiri Sekuritas kalau nggak salah ya, namanya Growin kalau nggak salah itu. Kalau Mandiri dia kita bisa membuka portofolio di situ. Nah tetapi ya itu tadi balik ya teman-teman ya. Ketika di sini kita coba lihat ya, kita coba kalkulasi sebenarnya teman-teman. Apakah ini sesuai kalau misalnya dengan dana yang seperti itu? Ternyata ya masih belum teman-teman. Ini kalau aku pribadi di sini masih mending kita putar untuk jualan misalnya, ataupun kita buka bisnis sendiri gitu ya, just like that. Seperti itu teman-teman. Nah makanya kenapa kok aku jadi punya kesimpulan ini, kayak ketika kita mau main invest kayak saham dan lainnya, selain ada banyak faktor yang jadi pertimbangan gitu ya, termasuk moral tadi, ada juga tentang itu tadi ya teman-teman ya, seberapa banyak uang yang kita miliki. Misalnya kita memiliki uang katakanlah 1 triliun, saya rasa itu bisa membuat keuangan kita stabil ya, tanpa kita kerja apapun gitu ya. Uang 1 triliun nganggur itu aja udah itu ya, udah nggak perlu pusing lagi gitu ya, apalagi nggak perlu pusing lagi inflasi dan lain sebagainya, nggak perlu gitu ya. 1 triliun gitu loh teman-teman ya, itu bahkan bisa buat PT gitu ya, atau buat yang lainnya, perusahaan perseroan gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang nambang gitu ya, itu bisa juga gitu ya ketika punya 1 triliun atau lebih dari itu gitu ya teman-teman, just like that. Nah tetapi di sini ketika ya itu tadi kembali lagi ya, kalau dana kita terbatas, saya rasa untuk instrumen investasi mungkin bisa jadi coba-coba dulu, kalian bisa coba-coba ya, tapi kalau misalnya untuk totalitas saya rasa masih belum bisa menghasilkan. Nah terus di sini yang kita bahas sekarang adalah emas nih. Nah jadi di sini bukan berarti emas itu emas yang perhiasan ya teman-teman ya. Jadi bedakan ya antara emas yang perhiasan itu sama emas yang dia itu batangan gitu ya, karena ada dua jenis emas itu. Walaupun keduanya itu juga sama-sama berharga ya teman-teman ya. Perhiasan yang memiliki surat berharga dia bisa tahan sama inflasi. Inflasi. Oke, BTW di sini itu 27 April
ya. Dan ini nggak ada teleprompter sama sekali, ya kita ngambang langsung. Oke, jadi saya mohon maaf kalau ada keseleo-seleo. Nah, seperti itu. Saya balik lagi. Emas perhiasan ya. Itu juga bisa jadi itu ya agar tahan inflasi gitu ya. Misalnya ketika nilai rupiah itu ya dengan kebutuhan pokok gitu ya. Misalnya harga kebutuhan pokok, misalnya harga beras nih. Harga beras dari tahun 2014 dengan harga beras di 2025 tentu berbeda teman-teman, dan itu ya dinamakan inflasi dan biasanya cenderung naik gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, tetapi ya di sini untuk emas itu dia juga akan mengikuti gitu ya, mengikuti kenaikan itu gitu ya, sama aja. Emas, properti dan lain sebagainya itu banyak sekali yang jadi target buat investasi yang menjanjikan gitu ya, just like that. Ya, termasuk properti itu sebenarnya tanah ya. Tanah itu yang jadi target investasi yang tidak tergerus inflasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nilai rupiah itu naik gitu ya, itu juga sama, dia akan naik gitu ya, just like that. Dan ya makanya kadang orang dia tuh berpikir seakan-akan itu nilainya itu naik, tetapi sebenarnya untuk instrumen itu dia itu mempertahankan nilai harta kita itu dari inflasi teman-teman. Inflasi yang bisa terjadi karena berbagai macam hal, entah itu karena utang negara itu meningkat gitu ya teman-teman ya. Terus daya beli masyarakat menurun, itu juga bisa jadi ya teman-teman, seperti itu. Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi, nah itu juga bisa jadi ya teman-teman ya, faktor inflasi. Nah, oke. Ini dari tadi kita lihat layar HP doang kayak gini, tapi nggak masalah teman-teman, just like that. Tapi ini mewakili, daripada kalian nggak ngeliat apa-apa ya, daripada kayak gini doang kan, mending kayak gini kan. Nah, seperti itu, inflation. Banyak sekali pembahasan tentang inflasi ya teman-teman, yang kalian bisa lihat, dan mungkin dari yang lebih expert kayak gitu teman-teman, kalian bisa lihat di situ. Nah, tetapi di sini yang kita bahas itu balik lagi ya ke emas itu tadi ya. Jadi kayak gitu teman-teman, seakan-akan itu nilainya naik, tapi itu mempertahankan inflasi ketimbang ketika kita itu menyimpan tabungan kita ya dalam bentuk uang di bank misalnya kayak gitu. Tentu ketika inflasi naik ya itu nilainya juga akan sama kan, nilainya nggak akan naik gitu teman-teman ya, nilainya. Makanya kenapa orang itu mereka akan berpikir ke arah itu, bagaimana dia itu bisa berinvestasi ke arah itu gitu ya teman-teman. Saya rasa ini masih lebih masuk akal ya teman-teman ya, ketika untuk ekonomi yang mungkin di sini yang bisa dikatakan bukan termasuk orang yang memiliki uang melimpah ya teman-teman, just like that. Mungkin kalau uang melimpah saya rasa itu mainnya pada saham kayak mungkin ya, kemungkinan besar ya, karena memang resikonya tinggi dan itu ya sudah itu ranah mereka gitu, just like that. Karena banyak sekali faktor juga yang sebenarnya ketika kita itu amati itu kadang kita bisa tertawa-tawa sendiri nih. Kalau kita lihat berita-berita bahkan ada laporan yang dimanipulasi dan sebagainya, itu kayaknya wah kok bisa kayak gitu sih, bisa kayak gitu, kayaknya aku jadi ngekek sendiri loh teman-teman ya itu. Padahal kalau misalnya kita lihat itu kan ahli keuangan, ahli bisnis mungkin ya, seperti itu. Itu pun juga itu tadi ya, karena moral ya, karena hilang ya moralnya. Dia pengen memperkaya diri sendiri, bisa jadi ya, atau berbagai macam hal gitu ya. Kalau di perusahaan itu kan juga banyak sekali faktor lain gitu yang bisa mempengaruhi ya. Misalnya ya, yang namanya perusahaan dia memiliki karyawan, tentu dia harus mempertahankan neraca keuangan mereka gitu ya. Neraca keuangan itu harus dipertahankan, jangan sampai pailit ya. Kalau misalnya pailit, dia bagaimana cara membayar karyawan yang harus ya, karena karyawan itu harus dibayar gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu, dan nah itu bisa jadi salah satu faktornya teman-teman. Nah, untuk masalah benar dan salahnya itu bukan ranah kita teman-teman ya. Jadi kita hanya melihat aja di situ memang kayak gitu, seperti itu keadaannya yang ada gitu ya. Artinya yang bisa kita amati teman-teman di sekitar kita gitu ya, dan kadang menjadikan pemikiran gitu ya. Ini yang ahli pun juga ini belum tentu dia bisa lurus gitu ya teman-teman, dan ya sudah, just like that. Kembali lagi ke emas. Nah, ini udah masuk ya kita ya. Di sini kita akan perlihatkan kalian itu ini di tahun 2025 dan tepatnya di 20 minggu. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Ini ngeblur. Nah, kalian bisa lihat di sini 27 April 2025. Sekarang kalau kalian lihat ini yang namanya emas batangan ya. Kalau misalnya kalian biasanya lihat itu ada yang namanya emas antam. Dan emas antam pun dia ada model brankas dan model fisik. Artinya fisik itu yang sudah jadi teman-teman. Kalau yang brankas itu masih belum dibuat fisiknya gitu ya. Artinya kalau misalnya kalian mau buat fisiknya, berarti itu nanti kalian perlu biaya lagi teman-teman. Itu menjadi batangan kayak gitu. Itu setauku itu ada biayanya gitu ya. Itu aku terpantik mempelajari hal ini itu ketika aku lihat di BSI Syariah, dia itu ternyata ada itu ya, tabungan emas. Tapi ternyata tabungan emas itu kalau misalnya kita mau buat fisik itu kita perlu bayar biaya pembuatannya. Selain itu juga penyimpanannya teman-teman. Jadi penyimpanannya juga dibebankan, ada biayanya gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau kayak gini tuh mending simpen sendiri kayak gitu ya, kalau misalnya dalam bentuk fisik kayak gitu teman. Makanya banyak orang yang mereka itu jual beli di marketplace mungkin ya ke orang, dan biasanya tanda keaslian dari emas tersebut itu ada sertifikat di emasnya tersebut, dan nantinya disimpan di rumahnya kayak gitu, yang dia tidak memikirkan masalah ini ya teman-teman ya, sewa gitu ya, karena memang dia simpan sendiri. Tetapi memang kelemahannya adalah ya itu tadi ya, safety-nya gitu ya. Ya pastikan itu nyimpan di tempat yang aman. Kalau kalian itu lihat di film-film gitu ya, kan banyak juga yang film itu ya, yang banyak sekali orang-orang kayak mereka menyimpan emasnya di brankas tertentu gitu, yang dia buka, dia gunakan di waktu tertentu gitu ya, dan just like that. Emas itu bisa ditukar di banyak mata uang teman-teman. Jadi itu ibarat kata itu tidak terpengaruh dengan itu tadi, inflasi tadi teman-teman. Jadi misalnya
mau ditukar di mata uang US gitu ya, berarti kalian harus ke bank yang ada di sana gitu dan lain sebagainya. Itu masalah emas gitu bro. Dan sekarang di sini kalau kita lihat ini emasnya 1 gram bro, 1 gram ini aja dia ngeblur nih bener, 1 gramnya dia 1.900.000 teman-teman. Jadi ini dari ini yang di brankas atau yang fisik aja dari kita ya acuannya, ini dari sebelumnya 1.965.000 dan padahal di beberapa bulan yang lalu itu aku lihat itu 1.4 teman-teman. Jadi naiknya itu ratusan ribu, bisa naik kayak gitu. Ini aku kadang kebayang ketika ya permainan seperti ini sebenarnya ini aku jadi kebayang ketika pas aku masih mainan di Steam ya teman-teman. Jadi Steam itu kan ada yang namanya jual beli item ya. Jadi itu mungkin bisa jadi tempat belajar teman-teman. Cuman aku tidak lanjutkan, aku berhenti ya di situ. Memang ada salah satu pelajaran yang sangat berharga waktu itu teman-teman. Ketika kita beli satu item yang harganya itu cuma berapa rupiah gitu ya, berapa rupiah, cuman 20 atau 10 rupiah teman-teman. Jadi awan beli banyak gitu ya. Sebenarnya di situ itu aku gunakan untuk beri bonus ya, bonus pembelian kan, jual beli item dulu gitu kan. Item misalnya item digital gitu ya, jual beli kayak gitu. Jadi buat tak belikan bonus gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli gitu ya, nanti tak kasih bonus itu. Tetapi di tahun 2000 berapa gitu ya pokoknya, jadi setelah 3 tahun yang akan datang itu ketika sebuah game itu jadi game publik, nah itu jadi item itu jadi naik teman-teman, berkali-kali lipat dari yang 10 rupiah itu menjadi 10.000 bahkan 15.000. Bayangkan itu kalau misalnya kita punya 100 aja itu kita sudah punya jutaan bro. Dan itu aku punya jutaan dan akhirnya aku bisa beli software. Akhirnya aku bisa beli software yang itu benar-benar software pro yang aku gunakan untuk streaming teman-teman, karena aku sudah memiliki lisensinya gitu ya, dan memiliki lisensi yang itu memang digunakan untuk itu gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang berharga. Jadi ketika kita itu ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya kok kayak tidak berharga harganya kayak gitu, itu bisa jadi berharga di kemudian hari teman-teman. Dan ini bisa jadi ya jadi cikal bakal hal yang semacam ini teman-teman. Makanya kayak gini itu kadang nggak main-main, karena memang ada naik turunnya gitu ya teman-teman. Ya kalau misalnya di masalah kayak gini, semakin banyak mereka menyediakan barang tersebut di market, maka biasanya nanti harganya akan langsung turun drastis teman-teman. Dan itu saya rasa ini sama kayak yang ada di sini ya. Jadi permainan seperti ini semakin banyak barang yang ada di market itu akan bisa menurunkan nilainya bro, seperti itu teman-teman. Dan nah ini sampai di sini ya. Jadi ini dari 165 itu menjadi segitu ya. Wow, ternyata udah naik lagi teman-teman. Tuh, ternyata udah naik lagi teman-teman. Jadi kemarin itu sempat turun 20, cuman 20.000 ya teman-teman, tapi udah naik lagi nih. Nah, kita akan coba lihat di sini untuk nah biasanya nih aku yang aku tertarik di sini nih teman-teman ya. Jadi ketika kita menganalisa kenaikan dari tahun ke tahun, maka di sini kita bisa mempelajari nih bagaimana pasar itu bergerak gitu ya. Bagaimana pasar penjualannya itu bergerak nih. Kita di sini kebetulan ini ada rentang waktu yang maksimal periodenya sampai 10 tahun nih. Kita bisa lihat nih perkembangannya. Dari 10 tahun dari 1 dekade ya. Ini 2016. Ini harga emasnya itu dia berada di harga 1 gram ya. 1 gram itu sempat 500.000 teman-teman. Dan tentu ini waktu itu harga-harga pokok juga masih harga segitu ya. Dan inflasi naik, inflasi lagi inflasi, maka ini juga akan naik nih, ikut naik sampai di tahun ini teman-teman. 1 gram itu mencapai 1 juta. Nah, sampai di kemarin itu pas aku pernah lihat itu 1.400.000, ternyata udah tiba-tiba 1.900.000. Nah, lalu apakah ini berarti ya, ini berarti kita langsung wah ini harus beli nih, besok naik lagi. Hati-hati teman-teman. Bisa jadi nanti ketika banyak sekali demand, maka ini bisa turun nih. Makanya di sini kan ada naik turun walaupun sebenarnya tidak signifikan ya. Ini kayaknya tidak mungkin ya. Ini tuh turun sampai ini teman-teman, sampai ketika sama di tahun 2016. 500 kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kita lihat dari trafficnya ya, dari data ini teman-teman ya. Seperti ini dia naik terus. Seperti itu. Dan di sini sebenarnya udah cukup komplit ya untuk harganya. Di sini ada harga yang perorangan, ada juga yang harga beli korporat, dan ini ternyata berbeda teman-teman. Harga beli korporat yang jumlah banyak biasanya. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat grafik ini pasti akan turun sebentar, nanti naik lagi, dan bahkan ini naik secara tajam gitu ya di sini. Dari di sini bahkan 2000 yang paling dekat ya, 2024 ya teman-teman, 2024. Yang kemarin ya, ini aja 1.200.000 ya teman-teman. Naiknya di sini udah sampai 1.900.000, berarti 500.000 gitu ya naiknya. Seperti itu. Nah, kembali lagi itu tadi ya. Jadi emas itu bisa jadi ini merupakan instrumen investasi yang tahan inflasi. Dan untuk resikonya ini bisa kalian tentukan sendiri teman-teman resikonya. Kenapa? Karena itu tadi kita cuma resiko ya itu tadi teman-teman ya. Jadi keamanan, masalah keamanan aja. Jadi kita tidak perlu mikir itu ada manipulasi dan lain sebagainya, karena di sini yang penting kita beli kita dapat emas kayak gini. Tentu itu saya rasa itu adalah nilai yang apa ya? Kan nggak bisa diutik-utik juga ya, yang udah jadi fisik gitu ya, emas fisik gitu ya, misalnya dikeroposi atau dicampur seperti apa gitu ya. Itu sudah ada di situ ya sertifikatnya gitu ya biasanya. Nah, di situ. Prinsipnya ya ini jual beli teman-teman ya, jual beli. Dan ini adalah update harga terkini ya teman-teman untuk emas ini. Dan kita bisa ini ya, kita bisa untuk misalnya kalian mau beli berapa kayak gitu, tentu nantinya ini kalian bisa ini tapi harus login teman-teman. Bisa kalikan aja kalian beli berapa. Misalnya 1 gram tentu tinggal dikalikan aja tuh. Itu harga 1 gramnya tuh. Misalnya 1 kilogram itu kan tentu kan 1000 gram ya teman-teman, tinggal kalian kalikan aja. Berarti kalian bisa bayar 1 miliar gitu ya, kayak 1 miliar untuk 1 kilogram emas gitu ya. Bayangkan kalau misalnya punya misalnya punya 100.000 kilogram
emas, mau gimana itu? Itu masih kaya banget ya. Nah, oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu. Ini aku belum nyemplung ya, belum nyemplung di sini sebenarnya teman-teman. Tetapi aku itu mempelajari, teman-teman. Aku orangnya itu mempelajari, tapi bukan mempelajari yang benar-benar mempelajari aku pakai textbook dan lain sebagainya, enggak. Tapi aku mempelajari dari orang-orang di sekitar, teman-teman. Orang-orang sekitarnya bagaimana dia itu seperti ini. Aku tuh suka mengamati itu, teman-teman. Dan tidak hanya berhenti di satu orang aja, teman-teman. Kalau aku tuh mengamati gitu ya. Jadi banyak orang dan itu nantinya kita bisa mendapatkan kesimpulan sendiri. Makanya di sini kalau kalian lihat, ini aku nggak ada teleprompter sama sekali. Ini nggak tak script, teman-teman. Jadi itu benar-benar apa yang aku ucapkan itu dari pemikiranku, teman-teman, just like that. Oh ya, BTW di sini ada dua ini ya, karena ada dua ini, sehingga ini yang penting itu sertifikat ya, teman-teman ya. Di sini ketika ini kan dipegang oleh PT Antam ya, PT Antam di situ yang dia itu memegang ini untuk emas, dan dia itu ada ini ya, dia membuka brankas juga yang kita dia, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau membuat fisik, kita perlu bayar, just like that. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini untuk intent bisnis. Dan ya, apakah aku di sini nantinya akan masuk ke situ gitu ya, akan masuk ya, mungkin bisa lah ya, icip-icip gitu ya, mungkin icip-icip, tapi entahlah kapan. Di sini kita gunakan sense of buying buying ya, tentunya di situ karena memang aku udah terbiasa ya, dulu udah mainan di Steam itu tadi ya, teman-teman. Mungkin kalau kalian yang pernah Steam itu apa bang, itu Steam, kalian bisa lihat aja di Steam. Di situ tuh sebenarnya dulu ketika main itu aku tuh malah fokusnya ke situ, teman-teman, ke jual beli itu. Jadi yang bikin aku tertarik itu bukan game bukan game yang ada di dalamnya, beneran teman-teman. Jadi game itu sebagai sarana aku itu bisa mengerti item yang ada di dalamnya, dan yang membuat aku tertarik di situ itu ya karena itu tadi ya, karena ada itu tadi, jual beli, kita jual dan kita lihat kenaikan pasar seperti apa, grafik sebuah item itu dia bisa naik turun gitu ya, teman-teman. Misalnya dalam hitungan bulan kayak gitu, itu bisa sangat signifikan banget gitu. Apalagi ketika ada season tertentu yang dia itu memantik si item itu bisa harganya melonjak karena ada banyak sekali permintaan, sehingga ketika banyak sekali permintaan dan itu langka ya, teman-teman ya, sedikit yang dia menjual ya, orang-orang yang menjual dari seluruh dunia, maka itu akan menjadi barang yang langka. Barang langka itu biasanya mahal, just like that. Tetapi walaupun mahal itu tetap payu, itu dia, teman-teman. Nah, tetapi ada tetapnya juga. Barang langka tersebut bisa jadi langsung anjlok di beberapa bulan, teman-teman. Makanya, ya itu tadi, teman-teman. Jadi, kayaknya pengalaman itu jauh lebih berharga deh, teman-teman. Berharga ketimbang kalau misalnya kita itu hanya belajar tentang teori sih, saya rasa. Pengalaman secara langsung, maka kita bisa mempelajari itu. Dan saya rasa ini kembali lagi ya, tiap orang itu dia memiliki, itu beda-beda, nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak itu ya, jadi jangan hanya terjebak dengan cuan dan penghasilan yang banyak, itu bisa jadi bumerang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang bukan ditakdirkan di situ, ataupun kalian tidak memiliki kerentek di situ, mungkin kalian bisa cari di bidang lainnya, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian paksakan ya, nanti kalian akan hanya ngikutin aja omongan orang dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya tujuan orang itu seperti apa, tapi kalau misalnya ngomongin orang itu bisa kalau ketika bisa menghasilkan duit ya, kita nggak tahu juga ya, misalnya itu bisa jadi bumerang untuk kita gitu ya, teman-teman. Seperti itu, bro. Terlebih kalau misalnya kita tidak memahami secara betul dan kita pokoknya langsung mencemplung aja, itu tidak sedikit, teman-teman ya, itu nilainya tidak sedikit yang namanya investasi kayak gitu, bro. Mending mungkin kalau misalnya masih belum siap, belum ada dana yang lebih kayak gitu, cari ide buat usaha kayak gitu, cari usaha. Terus kalian juga bisa beli equipment misalnya ya, beli equipment untuk buat jadi konten kreator mungkin ya, itu bisa jadi, teman-teman. Itu bisa jadi sarana. Bentar. Nah, ini untuk memperindah gitu ya, skin ini bisa menjadi sarana tersebut, bro. Oke, teman-teman. Jadi sekian untuk pembahasan kita kali ini, dan ini udah jam 9.34 ya, 34. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry untuk videonya sederhana banget kayak gini. Mungkin kalau ada gambar-gambar ilustrasi nanti bisa tak masukkan pas di proses editing.